Raka, seorang mahasiswa baru, tiba di sebuah kos-kosan murah dekat kampusnya. Kos itu sepi, hanya ada 3 kamar di lorong panjang. 2 kamar terkunci rapat dan hanya kamarnya yang terisi. Ibu kos, seorang wanita tua dengan tatapan tajam, memberinya kunci. "Kalau malam," bisiknya, "jangan keluar kamar, apapun yang terjadi." Raka hanya mengangguk, sedikit bingung dengan peringatan itu. Malam pertama, Raka sedang belajar ketika ia mendengar ketukan keras dari ujung lorong. Suara itu berulang, semakin kencang. Raka mengintip dari lubang pintu, jantungnya berdebar. Di ujung lorong, ia melihat bayangan hitam berdiri kaku, tidak bergerak, hanya siluet, tapi terasa sangat dekat. Raka segera menjauh dari pintu, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Malam berikutnya, ketukan itu kembali. Kali ini, bayangan itu terlihat lebih jelas, dan posisinya sedikit lebih dekat ke kamarnya. Raka mulai bertanya-tanya, apakah 2 kamar lain itu sebenarnya dihuni, atau ada sesuatu yang dikurung di sana? Dia mencoba bertanya pada ibu kos tentang suara-suara itu. "Jangan hiraukan," jawab ibu kos singkat, matanya menatap tajam. "Semua akan aman kalau kamu tidak ikut campur." Jawaban itu tidak menenangkan Raka, malah membuatnya semakin penasaran. Raka tak tahan lagi. Suatu malam, ketika ketukan itu makin keras dan disertai suara erangan pelan, ia memberanikan diri. Sedikit demi sedikit, ia membuka pintu kamarnya. Di depannya, berdiri sosok perempuan pucat. Rambut panjangnya menutupi wajah dan tangannya menunjuk ke kamar di ujung lorong. Dengan rasa takut yang luar biasa, Raka mengikuti arah jarinya. Kamar itu kosong, hanya ada cermin besar berdebu di dinding. Raka membersihkan debu dari cermin. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, tapi bayangan itu tersenyum licik, sementara Raka yang asli tidak. Bayangan itu perlahan keluar dari cermin, menggantikan posisinya. Raka tiba-tiba tersadar, duduk di pojok lorong, tubuhnya pucat, seperti tidak punya kendali. Sosok Raka baru keluar dari kamar itu, tersenyum, membawa tas kuliahnya, dan hidup seperti biasa. Raka yang asli kini terjebak di dalam lorong kosong, hanya bisa menatap tanpa suara. Malam-malam berikutnya, dialah yang menutup pintu penghuni baru kos itu, menjadi bagian dari siklus kutukan lorong tersebut.